Hakim yang vonis mati Verdi Sambo tidak dipilih DPR jadi Hakim Agung. Oh, Anda tadi Sambo ya? Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili? Mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati? Iya benar. Ya, benar. Kami bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang. Saya tidak tanya undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman Ya, mati? ya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu... Ya, saya nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya. Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati? Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Pak. Ya? Atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya posisioning. Jadi, Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum mencabut nyawa manusia. Atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut. Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung, Ya. Pak. Baik, ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati, karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati, akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakat. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin, simpel saja kan. Ya. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Ya. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh, ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan itu yang mau saya tanya begitu. Seperti apa prosesnya itu? Tentu dengan perenungan yang mendalam, Pak. Perenungan, oke. Doa begitu atau apa? Iya, malam kita kan juga pergulatan batin yang luar biasa juga, Pak. Oke. Ada 2 tadi yang kasus yang Pak Alimin menjatuhkan hukuman mati. Ada 2. Satunya Pak Sambo. Ya. Narkotika, Pak. Satu narkotika, satunya Pak Sambo. Yang kasus narkotika sampai di Mahkamah Agung bagaimana? Ini kan kasusnya ini kan dilakukan oleh Bukan saya tanya. Itu sampai kasusnya Kasusnya Pak Alimin tangani ya. di Mahkamah Agung di perjalanan Batalkan. ternyata si ini meninggal, Pak. Oh, meninggal yang narkotika. Yang meninggal di LP. Oke, yang narkotika. Ya. Yang Pak Sambo di Mahkamah Agung Mahkamah Agung akhirnya diganti dengan seumur hidup karena itu. seumur hidup ya. Ya. Apabila saudara calon Hakim Agung Alimin Nandi menangani lagi kasus Pak Sambo di Mahkamah Agung, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Sambo? Baik. Sesuai dengan KUHP baru, Pak. KUHP Saya baru. tidak tanya. Ya, Yang oke. khusus. Ya, untuk kasus-kasus yang luar biasa seperti ini. Bukan saya tanya, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Sambo? Saya tidak berkomentar untuk Pak Kapolri. Untuk perkara yang sejenis yang lain seandainya demikian. Bukan saya. Anda kan sudah pernah putuskan, sudah Ya. Anda jatuhkan. Dan Anda nanti menjadi Hakim Agung kan begitu. Kasus itu juga nanti sampai di meja Bapak, ya kan? Sangat mungkin. Kan Apakah- kode etiknya tidak boleh, Pak. Hah? Kode etiknya itu hakim tidak boleh menangani suatu perkara di mana di tingkat bawahnya itu pernah menangani kasus tersebut. Oh, itu kode etiknya. Ya. Kalau sudah menangani ini, oke. Ya, tidak diperbolehkan, Pak. Oke, andai kata kalau kode etik ini Hakim MK aja bisa melanggar kode etik, ya kan? Memang Mahkamah Agung kan bisa aja langgar kode etik. Apalagi Hakim Agung. Apabila nanti oke lah, nggak ada etik-etik itu. Ya, Ketua Mahkamah Agung kasih ke Pak Alimin, tolonglah Pak Alimin, tangani lagi kasus Pak Sambo ini kan gitu. Wajib Bapak tangani kan gitu. Kan tidak bisa Bapak bilang karena pelanggaran etik. Mekanismenya harus menyampaikan, Pak. Ya? Mekanismenya harus menyampaikan. Justru kalau itu menangani malah kita itu putusannya bisa batal. Kalau tetap Pak Alimin dipaksa oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani kasus itu,
menolak Bapak dengan alasan memang tidak bisa kode etiknya. Oke, Dan jadi Pak Alimin akan menolak itu. ya, sesuai dengan kode etik tidak diperkenankan. Oke. Kalaupun tetap dipaksakan Pak Alimin menangani kasus itu, katakanlah tidak ada lagi hakim lain di sana, hanya Pak Alimin yang ada, ya kan? Bagaimana Pak Alimin memutuskannya? Konsekuensinya putusan itu menjadi batal, Pak, masalahnya. Konsekuensinya itu putusan itu harus jadi batal dan akhirnya harus ditunjuk oleh hakim lain yang tidak pernah menangani perkara itu. Oh, Konsekuensinya. karena itu bertentangan dengan kode etik, maka putusan yang Bapak berikan itu batal. Tapi dalam kasus Mahkamah Konstitusi kan tidak batal. Untuk Gimana Mahkamah itu? Konstitusi di luar ranah dari Mahkamah Konstitusi kami tidak bisa. Iya. Tapi kan dalam kasus di Mahkamah Konstitusi kan tidak batal putusannya, ya kan? Di Mahkamah Agung masa tidak boleh? Ya. Oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi sebelumnya itu ada anggota DPR, ya kalian bisa cari sendirilah siapa. Gua males nyebutnya. Intinya dia bilang ke hakim, mengapa Anda menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Apakah Anda merasa sebagai wakil Tuhan di dunia hingga berhak memberikan hukuman mati? Gua nggak habis pikir sama jalan pikiran anggota DPR ini. Terus, lu kira Sambo wakil Tuhan juga gitu? Boleh matiin nyawa orang? Demokrat, gimana ini kadernya? Tolonglah. Akhirnya Hakim Pak Alimin yang tegas, yang berani memvonis mati, tidak terpilih menjadi Hakim Agung oleh DPR yang katanya wakil rakyat. Ya jelas, karena nggak mungkin hewan kurban memilih pisaunya sendiri.